seharusnya tanah ini mengcover segala racun-racun, garam-garam asin yang ada di pantai itu bisa baik pulih kembali. Nggak bisa karena itu tempat buangan sampah. Ya, jadi kadar garamnya tinggi. Kadar garam tinggi. Ini kalau yang Tanjung Pasir. Kemudian yang kembali ke awal tadi ya, mengenai dari kisah tahun 96 itu ya, 96, tahun 96 ya, karena waktu kecil saya kan nggak gaul sama anak-anak Persebaya karena saya nggak ditemanin, sudah lari paling belakang, paling ngerepotin. Dulu kan ada isu ini itu potong leher kayau tuh loh. Nah saya itu, kakak saya yang perempuan ini tukang jaga saya ceritanya, awas kamu kalau sampai adikmu, maksudnya saya ini hilang atau apa, kamu tanggung jawab. Sampai kakak saya ya lulus SMP dia nggak mau lagi di Palangkaraya, dia sekolah di Banjarmasin. Nah, terus saya bantu mereka bagaimana supaya mereka ini bisa dapat pupuk yang cepat, hemat, aman, mudah dibuat dengan cara seperti saya membuat di atas atap itu dengan rempah-rempah, bumbu dapur dan herbal-herbal yang ada di sekitar. Saya gali lagi ilmunya, saya mulai racik lagi, wah sampai nggak tidur saya 2 hari 2 malam itu kerja, saya pelajarin lagi, saya bantu mereka. Nah saya pilih peternak-peternak ini yang pemula, ibu-ibu, dan harus pakai bibit yang lokal. Nah ternyata berkembang, akhirnya terbantu semua. Jadi satu hari itu 15 menit di satu tempat, 15 menit, jadi keliling kabupaten waktu tapi itu. hasilnya memang berbeda sekali. Sangat berbeda sekali dan menggembirakan, dan rasa tesnya ternak itu beda dengan yang pakai konvensional punya. Akhirnya ada satu yayasan di Jakarta yang mendengar tentang saya di tahun 97 saya diundang ke Jakarta. Saya mempresentasikan apa yang saya buat dan mereka menawarkan saya bagaimana kalau ibu kita ajak kerjasama untuk bantu nggak tanggung-tanggung seluruh Indonesia. Mereka buat jadi ramuannya itu dari ibu. Ini bagaimana bisa ini membantu petani-petani di seluruh Indonesia. Iya. Nah 10 tahun kerjasama dengan pemerintah Belanda yang dukung dana. Nah EKD ini sudah di negeri Belanda, mereka udah tahu gitu karena nama teknologi ini sudah ada di sana. Jadi saya tidak tahu donaturnya siapa, tapi yang saya tahu pasti bahwa setiap kali saya mau berangkat ada yang bantu, yang bersedia bantu. Wah jadi masuk desa, keluar desa, di gunung, turun gunung, sampai ke pelosok. Saya masuk turun sampai saya lupa siapa orangnya, mungkin sudah lebih dari 1 juta umat lah yang saya ajarin kayak gitu. Tapi ya, satu hari saya bilang sama mereka, kan Mbak nggak terlalu dengarkan EKD kan, padahal saya sudah dari tahun 98 itu keliling Indonesia, karena setiap sekali saya kasih pembelajaran ini kepedulian EKD lah yang orang panggil saya. EKD itu kan kepanjangan dari singkatan dari nama ya, inisial Emina Komaladara. Itu seorang profesor yang ngasih nama itu. Nah jadi saya bilang begini, ini teknologi bukan teknologi EKD, ini punya Anda, dari Anda dan untuk Anda. Kenapa? Bahan punya Anda, yang bikin Anda, yang mengaplikasi Anda dan menikmati Anda. Jadi jangan sekali-sekali ini dari saya hanya alat untuk yang dipakai yang saat ini ada di hadapan Anda. Nah dengan cara itu mudah kita berkomunikasi. Jadi saya juga belajar loh, saya banyak belajar dari petani, belajar dari kearifan lokal mereka. Nah satu hal yang saya sampai kagum dengan, karena saya ini kan orang Dayak, lahir di Palangkaraya. Saya bangga banget loh dengan orang Dayak. Benar saya bilang di mana-mana, di 27 negara waktu saya presentasi di simposium internasional, saya bilang saya orang Dayak dan saya bangga dengan orang Dayak. Karena apa? Karena nilai-nilainya itu luar biasa dan mereka nggak bisa menjelaskan teknologi orang Dayak itu, kearifannya loh. Contohnya waktu saya sakit, waktu nenek ini ngambil material, dia kasih garam, dia kasih paku atau uang logam di tanahnya itu dengan mulutnya komat kamit, dia bilang saya ambil batangmu, daunmu,
terus akarmu juga untuk mengobati cucu saya ini supaya cucu saya ini nggak lagi diganggu oleh makhluk-makhluk, oleh setan-setan gitu. Nah, saya baru sadar loh sekarang bahwa apa yang dibuat oleh nenek-nenek moyang kami orang Dayak, mereka itu sudah membuktikan bahwa mereka itu akrab dengan lingkungan, dengan alam. Nah, dia memberikan garam, paku atau ulang logam itu bicara apa? Bicara mengembalikan unsur hara yang sudah diambil. Garam kan berbicara mineral. Nah, besi atau paku itu kan melambangkan material unsur-unsur senyawa-senyawa mikro yang sudah diambil lewat daun, batang, akar tadi, dikembaliin lagi. Itu yang membuat saya tersentuh luar biasa. Nah, satu hal kan saya cerita tadi, saya tuh selalu penasaran kenapa bahan A bisa berubah jadi bahan B, singkong jadi tape, beras jadi tape, terus ikan jadi difermentasi, termasuk banyaklah teknologi fermentasinya orang Dayak. Nah, tapi ya satu hal, saya tuh juga penasaran. Ada nenek buyut saya, usia 120 tahun dia baru meninggal. Tapi kulitnya kencang. Saya senang pegang tuh kulitnya. Dan satu hal saya perhatikan bagaimana mereka makan. Saya suatu hari saya umur saya juga sampai usia kalau Tuhan izinkan di atas 100 tahun. Tapi saya melihat pola makan mereka. Orang tua ya kalau bernapas, saya lihat sampai napas mereka loh. Kalau mereka bernapas tuh nggak pakai perut. Jadi mereka napas pakai dada, oksigennya lebih banyak masuk ke tulang ekor. Terus kalau makan juga nggak cepat, pelan-pelan, dan mereka nggak pernah pakai sendok. Makan pakai tangan, terus dikunyah, benar-benar dikunyah. Itu yang membuat mereka awet muda dan umurnya panjang. Dan satu hal lagi, mereka menjaga kesehatan, merawat kesehatan mereka itu dengan bikin rendam beras, bahan-bahan, bikin bedak, bikin kosmetik. Bedak dingin ya. Tapi satu, kalau mereka bikin, udah direndam 2 hari bau busuk. Nah, satu hari saya mau bikin kosmetik dengan rendaman beras lebih cepat, kan biasanya ngerendam 40 hari Mbak. Tapi saya mau direndam dengan fermentasi 7 hari bisa keluar kosmetik yang bagus dan tidak bau busuk. Saya harus menemukan mikroorganisme yang tertentu yang bisa mengeluarkan aroma yang enak. Nah, akhirnya saya bikin berhasil. Gak busuk. Saya bikin kosmetik juga, ini muka saya rawat sendiri loh, umur saya sudah hampir 47 tahun. Jadi saya mau juga seperti nenek buyut saya. Nah, ini semua ilmu-ilmunya ini saya bagi. Satu hari saya memberikan penyuluhan ke petani bagaimana cara mengkomunikasikan supaya mereka itu benar-benar bisa menerima. Saya ngomong 15 menit mereka nangkep. Saya hanya berkata, Bapak pernah nggak masuk hutan? Pernah nggak lihat petani, ada petani di hutan? Kalau di Kalimantan ya, waktu saya kecil dulu, kalau saya mau makan buah duku, bulan Agustus buah duku, nanti tahun depan bulan Agustus, saya bisa mengambil makan duku lagi dari pohon yang sama. Kalau manusia tidak menebang, duku ini tetap berbuah sampai ratusan tahun. Tapi kalau manusia ini usil, ditebang pohonnya, kita nggak dapat duku lagi. Nah, pikiran saya waktu kecil, ini saya presentasi ke petani itu seperti ini. Jadi kita memindahkan ekosistem alam itu ke ladang kita dengan cara kepedulian tadi. Kenapa sih manusia tidak adil terhadap alam? Saya pikir nih, saya tanya sama ayah saya, Pak, kalau di hutan itu ada petaninya enggak? Terus mereka pakai pupuk yang seperti petani Bapak kasih petani itu pakai urea, TSP, KCl dan lain sebagainya? Enggak katanya. Dia juga nggak bisa jawab secara kosakata tuh, dia nggak bisa menjelaskan. Itu yang saya penasaran, saya harus bisa menjelaskan ini bagaimana saya bisa nanam duku nanti seperti yang di hutan itu lagi nggak ada tangan, nggak ada kasih pupuk ini macam-macam, tapi saya harus memberi yang terbaik ya? kepada duku ini dari material tas. Satu hari saya berdiri di tepi hutan Mbak, waktu saya berdiri karena saya penasaran, saya berdiri di tepi hutan melihat sehelai lembar daun jatuh, langsung saya mendapatkan pencerahan di situ. Oh, ternyata ini ya rahasianya ya. Yang terbaik dari tanaman itu dikembalikan. Pantas saja di hutan ini saya bilang nggak ada petaninya, nggak ada yang kasih pupuk, dia tetap eksis. Karena dari tanaman yang terbaik itu, apa yang nggak jatuh di tanaman? Nggak cuma buahnya kan, ada daunnya, ada rantingnya, ada batang. Saya pelajarin itu semuanya. Apa yang kurang dari buah? Nutrisinya, vitaminnya, semuanya ada kan di situ, gizinya di buah. Terus bagaimana lagi saya kalau berhadapan suatu hari
lahan saya ini kena hama penyakit. Buah nggak bisa menjawab karena buah hanya berfungsi sebagai makanan bagi tanaman. Saya buka lagi, kenapa? Saya buka lagi, pelajarin lagi ilmu kedokteran fitofarmaka. Saya lihat di apotek-apotek referensi, dibuka di internet, klik. Oh, ternyata kalau yang khasiat menyembuhkan itu bukan buah. Ternyata klorofil. Zat hijau daun. Hijau daun. Nah, hijau daun itu fungsinya untuk mendetoks. Nah, jadi saya bikin kalau tanaman saya sakit, saya tinggal ambil daun dari tanaman yang subur, saya fermentasi, saya racik, kasih ke sana sehat. Terus bagaimana cara supaya mengawetkan tanaman? Misalnya saya punya tomat ya Mbak, biasanya kan kalau petani itu punya tomat 8 kali panen sudah bablas, sudah nggak produksi lagi. Bagaimana supaya batangnya awet muda gitu loh. Lebih lama. Saya harus memberikan satu zat yang berguna bagi tanaman ini sehingga tanaman ini nggak cuma 8 kali, bisa 40 kali panen terus tomatnya. Saya gali lagi, saya pelajarin lagi. Ternyata di dalam kulit kayu, batang kayu itu ada senyawa yang namanya tenin. Nah, tenin ini yang berfungsi, senyawa-senyawa dari tenin ini yang berfungsi untuk memberikan kekuatan bagi tanaman tomat tadi. Sehingga tanaman tomat saya bisa petik berkali-kali. Itu Ibu mempelajarinya dari fitofarmaka. Saya penasaran. Yang nggak dipikir orang itu yang saya pikir. Karena dari kecil mindsetnya tuh sudah dilatih. Ngulik gitu. Otak ini. Jadi saya nggak perlu lagi pakai ini. Kalau orang tanya, petani diskusi, Bu, ngobatin kena sundep gimana Bu? Sundep itu apa? Sundep itu hama padi ketika dia umurnya masih di persemaian, dipindahkan ke lahan. Itu rentan, apalagi kalau tanahnya panas. Itu mati ya? Layu langsung nggak bisa berkembang lagi di masa vegetatif. Nah, Bu, gimana kalau kena worm? Bu, gimana kalau kena tikus? Aduh, banyak sekali pertanyaannya sampai saya itu kasihan banget begitu loh. Kenapa sih? Sebenarnya itu sepele, saya bilang perkara yang mudah. Tapi ya bagi aku mudah, tapi bagi orang lain yang itu belum tidak. tahu kan karena terbiasa dengan obat-obatan. Iya. Jadi mindsetnya memang hanya kalau tikus berarti dikasih ini. Sementara tuh ada alternatif lain yang itu yang tidak terpikir. Nah, itu harus punya satu strategi saya untuk menjelaskan itu karena petani kan skillnya terbatas. Bagaimana saya bisa menjelaskan ini? Jadi begini aja cara saya menjelaskan. Pernah nggak masuk hutan? Pernah. Siapa yang jaga? Bapak ya yang pelihara tanaman di hutan? Enggak, kata mereka. Terus buahnya siapa yang merawat? Enggak, di situ aja dari mana dia dapat warna pupuk? Ya dari daunnya yang busuk, katanya dari buahnya yang jatuh. Terus apa yang Bapak bisa tarik dari situ kesimpulannya? Gak tahu, biarin aja gitu katanya. Jangan menyerah Pak, saya bilang. Pak, gini loh, saya itu sampai melompat-lompat kalau sudah cerita begitu. Akhirnya mereka kan semangat begitu. Begini loh Pak. Pak, kita tuh mau nggak lahannya Bapak itu juga seperti di hutan. Jadi kita pindahkan ekosistem yang baik ini Pak ke sini. Mau nggak? Mau Bu. Wah, jadi mereka tuh catat. Satu hari saya memberikan penyuluhan di Padang, saya terusnya sampai nangis loh. Itu kumpulan ibu-ibu, bapak-bapak yang buta huruf. Tapi saking mereka tuh ingin mendapatkan ilmu, mereka tuh sampai upah orang nih Mbak. Upah orang tuh untuk merekam dan mencatat. Karena mereka nggak bisa baca tulis, tapi sekarang tahu nggak? Mereka cabenya bagus sekarang. Karena orang Padang kan komoditi utamanya kan cabai. Wah, saya sampai diundang. Pokoknya kalau mau datang ke sini kami potong deh sapi buat bikin rendang katanya. Saya tuh terharu banget lihat mereka. Saya tuh sampai saya tuh nangis tuh apa? Saya ini kan orangnya pengamat yang orang lain nggak lihat. Mungkin kalau Mbak ngasih materi ya ke orang, mungkin Mbak hanya memberikan materi selesai, selesai. Kalau saya nggak, kalau saya lihat mereka masuk sampai mereka pulang sampai mereka keluar, saya perhatikan loh karena dari kecil saya mengamati. Sudah terbiasa dengan yang jadi sampai saya cerita dengan tim yang undang saya, apa yang kamu lihat itu? Lihat mereka antusias, enggak cuma antusias, saya bilang, kalian harus lihat orang itu, kamu perhatikan nggak? Mereka tuh bisa baca tulis nggak? Nggak melihat sampai di situ mereka. Coba kamu data, nggak ada yang bisa baca tulis, aku bilang. Siapa yang menulis, siapa yang merekam, aku bilang. Mereka tuh bayar orang, aku bilang begitu. Untuk mendapatkan ilmu. Iya, luar biasa aku bilang. Saking rindu hausnya mereka dengan